Pernahkah kamu berpikir tentang orang-orang yang tidak mengenal Yesus? Apa yang terjadi dengan mereka? Apakah Tuhan menghakimi mereka dengan cara yang sama seperti kita yang sudah mengenalnya? Atau apakah ada cara yang berbeda? Cara yang lebih penuh belas kasih? Ini adalah pertanyaan besar yang mengguncang banyak hati. Dan bukan hanya untuk orang-orang yang hidup jauh dari gereja atau jauh dari iman, tetapi juga untuk mereka yang mungkin belum pernah mendengar kabar baik tentang Kristus. Dunia kita begitu luas dan beragam, dan kita seringkali berfokus pada diri kita sendiri, pada apa yang kita tahu, tanpa memikirkan bagaimana mereka yang tidak tahu akan dihakimi oleh Tuhan. Apakah Tuhan akan menghukum orang-orang tersebut hanya karena mereka tidak mengenal Yesus? Sejujurnya, banyak dari kita yang berpikir bahwa mereka yang tidak tahu tidak bisa diharapkan untuk menerima hukuman. Tetapi Alkitab memberikan pandangan yang lebih dalam mengenai hal ini. Dalam Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16, Rasul Paulus menjelaskan bahwa setiap orang, baik yang mengenal hukum Taurat maupun tidak, akan dihakimi berdasarkan apa yang mereka ketahui. Bukan hanya tentang hukum yang diterima, tetapi bagaimana mereka merespons pengetahuan tersebut. Pengetahuan bukanlah sekadar informasi, itu adalah sesuatu yang harus direspons dengan tindakan. Jika kamu tahu apa yang benar, dan kamu memilih untuk mengabaikannya, itu adalah dosa. Namun, bagaimana jika kamu tidak tahu? Apakah kamu akan dihukum untuk ketidaktahuanmu? Apakah Tuhan melihatmu dengan cara yang sama jika kamu tidak tahu apa yang benar? Tuhan adalah Tuhan yang adil, yang mengetahui setiap hati. Dia melihat lebih dari sekadar tindakan fisik. Dia mengerti setiap keputusan yang diambil seseorang, setiap niat, dan setiap langkah yang diambil berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Ini adalah hal yang sangat penting untuk dipahami, terutama ketika kita berhadapan dengan kenyataan bahwa banyak orang di dunia ini tidak pernah mendengar Injil. Mungkin kita tinggal di lingkungan yang penuh dengan gereja, pengajaran tentang Yesus, dan komunitas iman. Tetapi bagaimana dengan mereka yang berada di tempat-tempat yang jauh dari terang itu? Mereka yang tidak memiliki akses ke gereja, kepada orang Kristen, atau kepada Alkitab. Apakah mereka akan dihakimi dengan cara yang sama seperti kita? Roma pasal 2 ayat 12-16 mengingatkan kita bahwa tidak ada yang dapat melarikan diri dari penilaian Tuhan, tetapi juga mengingatkan kita bahwa Tuhan akan menghakimi berdasarkan apa yang kita tahu dan apa yang kita lakukan dengan pengetahuan itu. Itu adalah dasar dari keadilan Tuhan. Tuhan memberi setiap orang kesempatan, meskipun kesempatan itu mungkin tidak sama. Dalam ayat-ayat itu, Paulus menjelaskan bahwa mereka yang tidak tahu hukum Taurat tidak akan dihakimi dengan cara yang sama seperti mereka yang tahu, tetapi mereka tetap akan dihakimi berdasarkan apa yang mereka tahu. Mereka yang tahu banyak dan tidak melakukan kehendak Tuhan akan diminta lebih banyak pertanggungjawaban. Namun, mereka yang tidak tahu banyak akan lebih sedikit dimintai pertanggungjawaban. Ini adalah hal yang sangat penting untuk dipahami. Tidak ada yang bisa menghindar dari penghakiman Tuhan. Namun, Tuhan tahu segala sesuatu, termasuk apa yang kita ketahui dan bagaimana kita hidup berdasarkan pengetahuan itu. Tuhan tidak mengharapkan kita untuk melakukan apa yang tidak kita ketahui. Tetapi, Dia mengharapkan kita untuk hidup dengan apa yang kita tahu. Bagi mereka yang belum mendengar tentang Yesus, Tuhan tahu bahwa mereka tidak tahu. Tetapi bagi mereka yang memiliki pengetahuan, ada tanggung jawab yang lebih besar.
Kita tidak bisa mengabaikan panggilan Tuhan hanya karena kita tidak merasa terpengaruh oleh pengetahuan itu. Kita harus bertindak berdasarkan apa yang kita tahu. Jadi, bagaimana dengan mereka yang tidak pernah mendengar tentang Yesus? Apakah mereka akan dihukum hanya karena tidak tahu? Jawaban dari Alkitab adalah tidak. Tuhan adalah Tuhan yang adil dan penuh kasih. Namun, ini bukan berarti mereka akan lepas dari tanggung jawab mereka. Mereka akan dihakimi berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki dan bagaimana mereka hidup dengan pengetahuan itu. Tuhan memberi setiap orang kesempatan, meskipun kesempatan itu mungkin tidak sama. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari penghakiman Tuhan, tetapi Tuhan melihat lebih dalam dari sekadar pengetahuan kita. Tuhan melihat hati kita dan bagaimana kita hidup berdasarkan apa yang kita ketahui. Ketika kita membahas bagaimana Tuhan menilai orang yang tidak mengenal Yesus, kita perlu juga memahami bahwa Tuhan tidak hanya melihat pengetahuan kita, tetapi juga bagaimana kita merespons panggilannya. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan hanya menghakimi berdasarkan seberapa banyak yang kita tahu, tetapi kenyataannya lebih dari itu. Tuhan mengukur hati kita, niat kita, dan pilihan-pilihan yang kita buat berdasarkan pemahaman kita. Jika kita tahu apa yang benar dan kita mengabaikannya, maka itu menjadi masalah besar. Namun, jika kita tidak tahu, apakah kita akan dihukum dengan cara yang sama? Dalam Yohanes pasal 15 ayat 22, Yesus dengan jelas mengatakan, "Sekiranya Aku tidak datang dan berkata-kata kepada mereka, mereka tidak berdosa." Ini mengungkapkan bahwa ketidaktahuan bukanlah sebuah dosa. Jika seseorang tidak tahu, Tuhan tidak akan menghukum mereka atas hal yang tidak mereka ketahui. Tetapi ini bukan berarti mereka bebas dari tanggung jawab atau tanpa harapan. Bahkan mereka yang tidak mendengar tentang Yesus tetap berada di bawah kuasa Tuhan, dan mereka akan dihakimi berdasarkan bagaimana mereka hidup dengan pengetahuan yang mereka miliki. Mereka yang tidak pernah mendengar Injil akan dihakimi berdasarkan terang yang ada dalam hati mereka. Apakah mereka memilih untuk hidup dengan moralitas yang benar atau tidak, sesuai dengan apa yang mereka tahu? Bayangkan ini, di dunia yang penuh dengan berbagai kebudayaan, agama, dan pandangan hidup, Tuhan memberikan setiap orang kesempatan untuk mencari kebenaran. Setiap individu, bahkan tanpa mengetahui Yesus, seringkali dipenuhi dengan perasaan bahwa ada yang lebih besar dari diri mereka. Suatu panggilan untuk hidup dengan kebenaran dan kebaikan. Tuhan melihat itu. Tuhan melihat pencarian hati manusia, bahkan ketika mereka tidak mengenalnya secara langsung. Maka, bagaimana kita harus merespons? Kita yang telah mendengar tentang Yesus diberi tanggung jawab yang lebih besar. Kita yang mengenal kasih Tuhan seharusnya lebih aktif dalam membagikan kabar baik ini kepada mereka yang belum tahu. Ini bukan hanya tentang pengetahuan intelektual, tetapi juga tentang panggilan untuk membawa terang kepada dunia yang masih gelap. Namun, tentu saja, ini bukan berarti kita bisa merasa aman begitu saja. Dalam Lukas pasal 12 ayat 47-48, Yesus mengingatkan kita tentang tanggung jawab yang lebih besar bagi mereka yang tahu lebih banyak. Yesus berkata, "Seorang hamba yang tahu kehendak tuannya dan tidak mempersiapkan dirinya atau melakukan kehendak tuannya akan mendapat banyak pukulan." Ini adalah peringatan serius bagi kita yang sudah memiliki banyak terang. Jika kita tahu tentang kasih Tuhan dan kita tidak melakukan apa yang kita tahu, kita akan dimintai pertanggungjawaban lebih besar. Kita diberi pengetahuan,
dan kita diberi kesempatan untuk membagikan terang itu kepada dunia yang membutuhkan. Jika kita tidak melakukannya, kita akan dianggap bersalah. Mengapa ini penting? Karena dunia ini penuh dengan orang yang hidup dalam ketidakpastian, dalam kegelapan, dan dalam kebingungan. Mereka yang tidak mengenal Yesus bukanlah orang yang dilupakan oleh Tuhan. Tuhan mengingat mereka. Tuhan melihat hati mereka. Tetapi kita yang sudah mengenal Yesus, kita yang sudah diberi terang, memiliki tanggung jawab untuk berbagi kebenaran ini. Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk membawa kebenaran kepada mereka yang belum mendengarnya. Tuhan tidak hanya mengharapkan kita untuk diam dan membiarkan orang lain hidup dalam kegelapan. Setiap orang, apapun latar belakangnya, punya kesempatan untuk bertanya, mencari, dan menemukan kebenaran. Jika Tuhan melihat hati yang terbuka, Dia akan memberikan jalan bagi mereka untuk menemukan terang itu. Tetapi jika kita yang sudah menerima terang ini tidak melakukan apa yang harus kita lakukan, kita akan diminta pertanggungjawaban lebih besar. Kita memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan kasih Tuhan kepada orang lain. Jadi, jika kita tahu bahwa Yesus adalah jalan kebenaran, mengapa kita tidak membagikan hal itu dengan orang lain? Penting untuk dipahami bahwa meskipun mereka yang belum mendengar tentang Yesus tidak akan dihukum karena ketidaktahuan mereka, mereka tetap akan dihakimi berdasarkan apa yang mereka ketahui dan bagaimana mereka hidup dengan pengetahuan itu. Tuhan memberi kesempatan kepada setiap hati untuk menerima kebenaran, tetapi kita yang sudah diberi terang punya tanggung jawab untuk berbagi terang itu. Mengabaikan panggilan untuk membawa terang kepada orang lain bukan hanya tentang kelalaian, tetapi tentang tidak melakukan apa yang sudah kita ketahui dengan jelas. Jika kita ingin dunia ini berubah, jika kita ingin agar orang-orang yang hidup dalam kegelapan dapat melihat terang, kita harus menjadi tangan dan kaki Tuhan. Kita harus menghidupkan kasih-Nya, membagikan kabar baik, dan hidup sesuai dengan panggilan-Nya. Tuhan memberi kita kesempatan untuk membawa perubahan, untuk mengubah hidup orang lain melalui kasih dan kebenaran-Nya. Kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk berbagi kabar baik ini dengan dunia. Salah satu hal yang perlu kita pahami dengan jelas adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil dan penuh kasih. Dia tidak akan menghakimi seseorang atas apa yang mereka tidak tahu. Namun, kita juga harus ingat bahwa pengetahuan yang diberikan kepada setiap individu itu berbeda-beda. Beberapa orang mungkin memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendengar Injil, sementara yang lain mungkin hanya mendengar tentang Yesus melalui orang lain atau melalui pengalaman hidup mereka yang terbatas. Namun, meskipun kesempatan mereka berbeda, Tuhan tetap adil dalam penilaiannya. Penilaian Tuhan tidak berdasarkan pada seberapa banyak informasi yang kita miliki, tetapi berdasarkan pada bagaimana kita merespons pengetahuan yang ada pada kita. Apakah itu berarti orang-orang yang belum mendengar Injil akan selamat? Tidak. Tuhan tetap menghendaki agar setiap orang datang kepadanya, mengenal kebenaran melalui Yesus Kristus. Namun, Tuhan juga tahu betul apa yang ada di dalam hati setiap orang. Dia melihat hati kita, dan Dia mengerti apakah kita benar-benar mencarinya dengan sungguh-sungguh. Apakah kita mendengarkan suaranya, ataukah kita membiarkan diri kita terjebak dalam kebingungannya dunia ini? Disitulah letak kasih Tuhan yang luar biasa. Meskipun Tuhan ingin setiap orang mengenal Yesus, Dia tetap memberikan setiap individu kebebasan untuk memilih jalan mereka sendiri. Tuhan tidak memaksa,
tetapi Dia memberi kesempatan bagi setiap orang untuk mengenalnya, bahkan di luar pengajaran yang kita miliki. Namun, bagaimana dengan kita yang sudah mendengar tentang Yesus? Kita yang sudah memiliki terang? Apakah kita hanya bisa duduk diam dan membiarkan orang lain hidup tanpa terang tersebut? Dalam Markus pasal 16 ayat 15, Yesus mengutus kita untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada setiap makhluk. Ini adalah panggilan besar bagi setiap orang yang mengaku percaya kepadanya. Kita tidak bisa mengabaikan perintah ini hanya karena kita merasa sudah cukup tahu atau merasa aman dalam iman kita. Jika kita tahu, kita harus berbagi. Jika kita sudah diberi terang, kita harus menyinari dunia ini dengan terang itu. Dunia tidak akan berubah jika kita hanya diam dan menunggu orang-orang datang kepada kita. Di sisi lain, Tuhan juga tidak ingin kita menghakimi mereka yang belum mendengar Injil atau hidup dalam ketidaktahuan. Ini adalah area yang seringkali membingungkan banyak orang. Apakah kita bisa menilai mereka yang belum mendengar tentang Yesus? Apakah mereka akan dihukum? Tuhan adalah hakim yang adil. Dia mengetahui keadaan setiap hati, dan Dia akan menghakimi setiap orang sesuai dengan terang yang mereka miliki. Tuhan tidak akan menghukum seseorang hanya karena mereka tidak mendengar tentang Yesus, tetapi Dia akan menghakimi mereka berdasarkan apa yang mereka tahu dan bagaimana mereka hidup berdasarkan pengetahuan itu. Jika mereka hidup dengan integritas, jika mereka hidup dengan kasih dan kebenaran menurut pemahaman mereka, Tuhan akan menilai mereka dengan adil. Namun, penting untuk dicatat bahwa kesempatan untuk menerima Yesus adalah kesempatan yang sangat berharga. Inilah sebabnya mengapa kita harus terus berusaha untuk membawa Injil kepada mereka yang belum mendengarnya. Mereka yang hidup tanpa mengetahui Yesus hidup dalam kegelapan yang lebih dalam. Mereka mungkin mencari kebenaran dengan cara mereka sendiri, tetapi hanya Yesus yang dapat memberikan kehidupan yang sejati. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa Yesus, mereka tidak dapat mengalami hidup yang sejati. Meskipun Tuhan melihat hati mereka, kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa mereka membutuhkan terang itu, terang yang hanya dapat ditemukan dalam Yesus. Kita yang sudah mengenal Yesus memiliki tanggung jawab besar. Kita adalah pembawa terang di dunia ini. Dunia ini membutuhkan kasih dan kebenaran Tuhan yang mengubah hidup. Kita tidak bisa berdiam diri, berpikir bahwa mereka yang tidak mengenal Yesus akan aman tanpa kita. Setiap hari, banyak orang di sekitar kita yang hidup tanpa harapan, tanpa pengertian sejati tentang siapa Tuhan dan bagaimana Dia mengasihi mereka. Mereka membutuhkan kita untuk menjadi saksi, untuk menunjukkan kasih Tuhan melalui tindakan kita, dan untuk membagikan Injil yang mengubah hidup. Tuhan memberi kita kesempatan untuk menjadi alatnya dalam menyebarkan kebenaran kepada dunia. Itu adalah tanggung jawab yang besar, tetapi juga kehormatan yang luar biasa. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan berpikir bahwa Tuhan akan menghakimi mereka dengan adil tanpa memberikan kita kesempatan untuk berbagi terangnya. Kita yang tahu, yang sudah diberi terang, harus berbagi dengan dunia yang gelap ini. Kita harus menjadi suara Tuhan di dunia ini untuk mereka yang hidup dalam kebingungannya. Ketika kita berbicara tentang bagaimana Tuhan menilai orang yang tidak mengenal Yesus, kita kembali pada satu prinsip yang tak terbantahkan. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia mengerti lebih dalam dari sekadar pengetahuan kita. Dia melihat hati kita. Dan Tuhan tidak akan pernah menghakimi seseorang berdasarkan apa yang mereka tidak tahu, melainkan berdasarkan apa yang mereka lakukan
dengan apa yang mereka tahu. Setiap hati manusia di dunia ini memiliki kapasitas untuk mengenal Tuhan, baik melalui alam semesta, melalui moralitas yang tertanam dalam diri kita, atau bahkan melalui pencarian spiritual yang jujur. Tuhan memberi terang, meskipun terkadang hanya secercah, untuk mereka yang mencari kebenaran dengan hati yang tulus. Ini adalah kasih dan keadilan Tuhan yang luar biasa. Meskipun mereka mungkin tidak mengenal Yesus dengan cara yang kita kenal, Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk mereka menemukan jalan menujunya. Namun, kita yang telah mengenal kebenaran, kita yang telah diberi terang, tidak bisa berdiam diri. Kita tidak bisa berpikir bahwa Tuhan akan membiarkan mereka yang hidup dalam kegelapan selamanya. Kita adalah pembawa terang itu. Dalam Matius pasal 5 ayat 14-16, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Kita, sebagai pengikut Kristus, tidak hanya diberi terang untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada dunia. Dunia yang penuh dengan orang yang tidak mengenal Yesus ini membutuhkan terang kita. Kita memiliki tanggung jawab untuk membawa mereka keluar dari kegelapan menuju terang yang sejati. Terang yang hanya dapat ditemukan dalam Kristus. Kita seringkali merasa tidak berdaya, berpikir bahwa kita tidak bisa melakukan banyak hal untuk membantu orang lain mengenal Yesus. Namun, Tuhan memberikan kita banyak cara untuk menjadi saksinya. Melalui tindakan kita, melalui kata-kata kita, melalui sikap kita terhadap sesama. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil, seperti berbicara tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita, membantu mereka yang membutuhkan, atau bahkan dengan menjadi teladan dalam hidup kita sehari-hari. Setiap tindakan yang kita lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama adalah bentuk dari pemberian terang kepada dunia ini. Penting untuk diingat bahwa Tuhan adalah penghakim yang adil. Kita tidak perlu menghakimi orang yang tidak mengenal Yesus. Tugas kita bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyampaikan kasih-Nya. Jika kita mengasihi Tuhan dan orang lain, kita akan terus berusaha membawa Injil kepada mereka. Tuhan tidak menginginkan siapapun binasa, tetapi agar setiap orang datang kepadanya. 2 Petrus 3:9. Mungkin kita tidak tahu bagaimana atau kapan seseorang yang belum mengenal Yesus akan mendengar tentangnya, tetapi kita tahu satu hal. Tuhan tidak pernah meninggalkan siapapun tanpa kesempatan. Sebagai pengikut Kristus, kita memiliki peran untuk menyebarkan kebenaran ini, meskipun itu berarti kita harus keluar dari zona nyaman kita dan berbagi kasih Tuhan dengan dunia yang membutuhkan. Jadi, apakah mereka yang tidak mengenal Yesus akan dihukum hanya karena tidak tahu? Tidak. Tuhan yang adil tidak akan menghukum seseorang untuk apa yang tidak mereka ketahui. Namun, mereka yang tahu, mereka yang menerima terang, memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Kita yang diberi terang harus berbagi terang itu. Meskipun kita tidak dapat mengubah apa yang terjadi pada orang lain, kita dapat mengubah bagaimana kita merespons panggilan Tuhan untuk berbagi kasih-Nya. Dan kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak yang bisa kita buat. Setiap orang yang kita bantu untuk mendekat kepada Tuhan, setiap orang yang kita ajak untuk melihat terang-Nya, adalah langkah besar menuju dunia yang lebih baik. Kita tidak tahu kapan dan bagaimana seseorang yang belum mengenal Yesus akan mendengar kabar baik itu. Tetapi, kita tahu bahwa Tuhan memberi setiap orang kesempatan untuk menemukan terang itu. Sebagai umat yang sudah menerima kasih dan kebenaran Tuhan, kita tidak boleh diam.
Dunia yang tidak mengenal Yesus ini membutuhkan kita. Kita adalah pembawa terang, dan terang itu harus bersinar lebih terang, supaya semua orang yang hidup dalam kegelapan dapat melihatnya dan datang kepadanya. Itu adalah tanggung jawab kita, dan itu adalah kehormatan kita. Jika kita serius tentang hidup kita sebagai pengikut Kristus, kita harus memahami bahwa kita adalah bagian dari misi yang lebih besar. Tuhan telah memberi kita kesempatan untuk berbagi terang kepada dunia ini. Jangan biarkan kesempatan itu terlewat begitu saja. Mari kita hidup untuk Tuhan, berbagi kasih-Nya, dan membawa terang kepada dunia yang membutuhkan. Jadi, apakah kita akan diam dan membiarkan dunia ini terus hidup dalam kegelapan? Atau kita akan menjadi terang yang Tuhan percayakan untuk menyinari dunia? Setiap orang, baik yang sudah mengenal Yesus maupun yang belum, diberi kesempatan untuk menemukan kebenaran. Tapi, untuk mereka yang sudah mengetahui, tanggung jawab kita lebih besar. Tuhan tidak menginginkan siapapun terhilang, dan kita adalah alatnya untuk menyebarkan kasih-Nya. Ini bukan hanya tentang mengetahui, ini tentang bertindak. Dunia ini membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata. Dunia ini membutuhkan cinta yang nyata, terang yang hidup, dan itu dimulai dari kita. Jadi, mari kita jawab panggilan itu. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang untuk berbagi kebenaran yang telah mengubah hidup kita. Jadilah terang, jadilah pembawa harapan, dan biarkan setiap langkah kita membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan.